Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bella di sini, kami dari kelompok 4 akan melakukan presentasi tentang peran pendidik dalam memupuk bakat dan kreativitas anak, yang dimana kami terdiri dari 3 orang. Pertama itu Maria Putriani Mungkur, Julianti, dan saya sendiri Mahendra. Bella untuk yang pertama itu akan dijelaskan oleh Julianti, slide pertama dan slide kedua, dan slide ketiga dan keempat itu dijelaskan oleh Maria, dan slide terakhir itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, terima kasih. Selamat menikmati. Selamat malam teman-teman, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang peran pendidikan dalam memupuk bakat dan kreativitas anak. Saya Julianti akan menjelaskan tentang bakat dan kreativitas. Pertama saya akan menjelaskan tentang bakat, di mana bakat atau kelebihan dan keunggulan alami yang melekat pada diri seseorang, yang menjadi pembedaan antara bakat anak satu dengan anak yang lain, di mana anak satu memiliki bakat, misalnya bakat bernyanyi, dan anak yang lainnya memiliki bakat bermain musik ataupun di bidang lainnya. Dan di mana anak dapat mengembangkan bakat atau menerapkannya dapat dibantu dengan adanya bantuan dari guru di sekolah ataupun di rumah, di mana guru dapat membantu agar anak dapat memahami apa sih itu bakat, bagaimana cara mengembangkan bakat atau menerapkannya, agar anak dapat suatu saat anak menjadi dewasa, agar mereka dapat menerapkannya dan bisa bakat tersebut bisa mereka kembangkan. Guru dapat melatihnya setiap hari, dan orang tua juga seperti itu, dapat mengulangi apa pelajaran yang di sekolah dan bisa diulangi lagi di rumah agar anak dapat mengerti dan memahaminya lebih lagi, juga tahu apa sih bakat seseorang anak itu, bagaimana caranya kita dapat membimbing anak tersebut. Maka dari itu orang tua harus dapat membantunya dan menjelaskan bakat itu seperti apa. Juga saya akan menjelaskan tentang kreativitas, di mana kreativitas itu anak memiliki kemampuan yang menciptakan menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru dan yang asli, atau yang belum dikenal menjadi yang terkenal, ataupun memecahkan masalah yang baru. Masalah ini misalnya anak memiliki masalah tidak bisa membaca, namun orang tua bisa membantunya agar bisa membaca melalui anak harus menghafal huruf-huruf abjad seperti itu. Maka setiap hari harus diulangi, maka anak dapat memahami dan bisa membaca apa sih huruf-huruf itu. Terima kasih. Saya Maria Putriani Mungkur. Saya akan melanjutkan presentasi kami, yaitu tentang peran pendidik dalam memupuk bakat dan kreativitas anak. Nah, saya akan melanjutkan slide yang ketiga, yaitu peran guru. Nah, peran guru ini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama tentang kreativitas dan menyukai tantangan. Nah, dalam yang dimaksud dengan ini adalah guru memiliki kreativitas dalam diri dia, dan dia juga menyukai tantangan yang baru, sehingga dengan dia menyatukan kreativitas dengan tantangan tersebut, ia dapat mengembangkan, memperbarui dirinya agar menciptakan kreativitas yang baru, dan juga menerapkannya kepada anak usia dini atau peserta didik. Nah, yang kedua, menghargai karya anak. Nah, di sini
kita sebagai guru harus menghargai karya anak, walau apapun karya anak tersebut. Kita harus memberikan respon, ataupun pujian kepada anak tersebut, agar anak tersebut itu merasa senang bahwa karyanya kita hargai. Nah, yang berikutnya menerima anak apa adanya. Di sini kita sebagai guru harus menerima anak dengan ikhlas, karena kekurangan apapun yang ada pada anak peserta didik kita tidak boleh menghinanya atau mengejeknya, karena kalau kita mengejeknya atau menghina dia mungkin akan terkena dengan emosi dia atau dengan psikis dia. Nah, yang berikutnya sebagai motivator. Nah, kita sebagai guru harus memberikan dukungan atau motivasi agar anak tersebut giat dalam melakukan kreativitas yang kita berikan, dan juga anak tersebut tetap semangat dalam melakukan kreativitas tersebut. Nah, yang berikutnya memiliki rasa cinta yang tulus terhadap pada anak. Ini juga sama halnya dengan poin yang ketiga tadi, menerima anak apa adanya, sama juga sih penjelasannya. Memiliki rasa cinta. Nah, kita juga harus tertarik pada anak tersebut, walaupun anak tersebut merengek lah atau kayak mana, tapi kita tetap harus mencintai dia, menyayangi dia agar anak tersebut nyaman dengan kita. Nah, yang berikutnya tertarik pada perkembangan anak. Nah, di sini kita sebagai guru harus memahami aspek apa aja yang ada pada anak tersebut. Kita harus paham perkembangan apa sih yang udah terjadi pada anak tersebut, agar kita sebagai guru tahu menempatkan kreativitas apa yang dapat dilakukan anak tersebut. Nah, yang berikutnya mau dan mampu mengembangkan potensi anaknya. Maksud dengan mau dan mampu mengembangkan potensi anak ini, tindakan apa sih yang akan kita lakukan jika anak tersebut belum optimal, belum semua aspek yang ada perkembangan dirinya. Kita bagaimana tindakannya untuk melakukannya agar optimal. Tindakan apa yang harus kita berikan jika anak tersebut belum melakukan aspek tersebut atau fungsi tersebut. Nah, yang terakhir itu dinamis dan konsisten, memberikan kebebasan untuk belajar dari lingkungan. Nah, di sini kita sebagai guru harus memang memberikan lingkungan yang ada di sekitar sekolah itu kepada anak, karena dengan adanya lingkungan tersebut kita dapat dengan lingkungan tersebut anak tersebut akan merangsang dan mengeksplor dirinya, bahwa dari lingkungan akan ada tercipta kreativitas yang baru, dan anak itu juga akan berimajinasi dengan dirinya sendiri, bahwa lingkungan juga dapat memberikan dia kreativitas yang baru. Nah, yang berikutnya itu tentang peran orang tua. Nah, di sini ada beberapa slide ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu tentang orang tua sebagai pendidik, dan sama halnya juga sih orang tua sebagai guru atau sebagai pendidik, sama juga sih itu. Di sini orang tua itu harus memang memahami, atau orang tua harus memberikan perhatian yang lebih kepada anak tersebut, agar anak tersebut dapat kita ketahui kreativitas apa sih yang diminati anak saya, kreativitas apa sih yang disenangi anak saya, agar saya akan mengembangkannya dengan optimal seperti itu. Nah, yang berikutnya orang tua sebagai motivator. Nah, orang tua sebagai motivator
dan orang tua sebagai supporter. Sama juga sih halnya sini, motivator dan supporter itu sama juga sih. Kan motivator itu memberikan dukungan, sama supporter juga memberikan dukungan. Nah, orang tua itu harus memberikan dukungan, menyemangati anak, memberikan support bahwa dirinya itu apa sih nak, sebenarnya seperti ini, nak kamu suka kreativitas apa sih nak, mana sih yang kamu sih, yang mana sih yang kamu ingini. Dan jika dirimu kurang paham, jika dirimu belum paham akan, jika dia anak tersebut belum paham dengan kreativitas itu, maka orang tua akan tetap belajar supaya anak itu berkembang dengan optimal. Nah, yang berikutnya orang tua sebagai fasilitator. Nah, dan orang tua sebagai model juga sama sih. Fasilitator dan model ini menurut saya, karena fasilitator ini orang tua tentu akan memfasilitasi anak tersebut dengan apapun kreativitas yang diminati anak tersebut. Orang tua akan memfasilitasinya dengan baik agar semua kreativitas yang ingin dilakukan anak akan berkembang secara optimal, dan anak juga senang jika orang tuanya melakukan hal tersebut atau memfasilitasinya dengan baik. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan, dan slide berikutnya akan Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yakni mengenai tentang peran pendidik dalam membentuk bakat dan kreativitas anak. Saya akan menjelaskan kerjasama antara guru, sekolah, dan masyarakat dalam mengembangkan bakat dan kreativitas anak. Jadi di sini kita pertama membahas tentang peran keluarga di dalam perkembangan masyarakat, perkembangan bakat dan kreativitas anak. Itu pertama, di dalam keluarga itu terdapat memberikan sebuah fasilitator atau kebebasan untuk anak mengembangkan bakat dan kreativitas. Jadi di dalam keluarga itu ada yang namanya itu orang tua, ada namanya keluarga besar, ada yang namanya keluarga kecil. Jadi di situ orang tua memberikan sebuah kebebasan kepada anak, yang arti bakat dan motivasi bakat dan kreativitas anak itu memang berbeda. Jadi di sini orang tua memberikan kreativitas kepada anak. Selanjutnya itu adalah setelah orang tua mengetahui bakat anak dan kreativitas anak, kemudian mereka menyalurkan ke pendidikan formal atau pendidikan sekolah. Baik itu apakah dia sekolah ke homestay atau rumah, atau pendidikan sekolah yang bersifat umum atau yang bersifat di luar. Jadi di sini sekolah menyediakan fasilitas yang dimana itu menyediakan pendidik yang berkompeten pertama. Yang kedua adalah pendidik yang memiliki kemampuan untuk memahami bakat dan kreativitas anak. Itu jadi di sini dari pihak orang tua memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan bakat, kemudian mereka menyalurkan ke sekolah, kemudian sekolah memberikan fasilitas bagi yang tersedia. Kemudian setelah sekolah tersedia, kita masuk ke dalam masyarakat. Masyarakat yang kita ketahui bahasanya bahwa anak itu bergaul di lingkungan masyarakat itu lebih dari 70% setiap harinya. Jadi faktor terbesar itu di dalam masyarakat. Selain keluarga, selain sekolah, juga masyarakat itu paling penting, karena ada mengatakan bahwa anak yang belajar di rumah kemudian beberapa jam aja mereka udah di masyarakat, jadi mereka udah kenal dengan cepatnya. Jadi di dalam masyarakat ini ada beberapa hal yang mengatakan bahwa kerjasama di dalam masyarakat ini pertama adalah masyarakat menyediakan berbagai fasilitas. Fasilitas di masyarakat itu seperti menyediakan beberapa sanggar, menyediakan beberapa tempat olahraga, menyediakan beberapa aktivitas, dan yang paling penting adalah memberikan contoh yang baik bagi anak-anak. Jadi lingkungan yang baik itu adalah lingkungan masyarakat yang baik itu adalah lingkungan yang dimana suasananya kondusif untuk anak. Tidak ada kejahatan, tidak ada permasalahan, kemudian tingkah laku yang disampaikan masyarakat juga baik. Jadi antara kerjasama antara keluarga yang dimana ada orang tua sebagai motivator, sebagai fasilitator, kemudian ada sekolah yang memberikan kebebasan untuk anak, memberikan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh sekolah seperti pendidikan yang baik untuk anak, kemudian diiringi oleh lingkungan yang bagus. Jadi kerjasama itu terjalin. Satu aja yang terputus maka kemungkinan tidak bagus bagi pengembangan si anak. Selanjutnya adalah observasi. Jadi sini saya menjelaskan bahwa observasi ini saya lakukan di
TK PAUD KB Laksmana, yang dimana PAUD tersebut masih masa perkembangan. Jadi setelah saya melakukan observasi, kita melakukan beberapa pengambilan sampel. Yang pertama ini adalah dokumentasi, kemudian kita ada wawancara, kemudian kita ada tanya jawab juga, wawancara atau tanya jawab juga ada. Jadi kita satu hari itu kita ada observasi, tanya jawab, dan dokumentasi. Jadi di sini setelah kami melakukan observasi, kami memiliki beberapa 3 kesimpulan. Yang pertama dari sekolahnya, kita ambil tarik dari sekolahnya. Itu sekolah dalam pengembangan bakat dan kreativitas itu cukup baik, di mana sekolah di sini menyediakan beberapa kriteria untuk pendidik. Yang pertama ada berkompeten, yang kedua itu adalah memiliki sikap yang mampu melihat bakat anak, yang ketiga itu tidak memaksa kehendak anak, ini kehendak dirinya aja. Kehendak anak itu diikuti, kemudian dipahami, kemudian dikembangkan. Jadi sebenarnya di sekolah itu tidak ada permasalahan, tetapi masuk ke tarik permasalahan dari 2. Pertama ini adalah keluarga. Permasalahan keluarga di sini adalah ibu atau orang tua kurang memiliki pemahaman tentang pengembangan bakat dan kreativitas anak. Jadi ada beberapa orang tua yang tidak ingin memasukkan anaknya ke sekolah. Mereka menganggap bahwa sekolah itu gimana ya, biasa-biasa saja, sekolah itu bisa di rumah, belajar itu bisa dimanapun. Itu permasalahan dari TK tersebut. Jadi ada beberapa anak yang umurnya sudah tua, yang umurnya sudah melebihi SD, tapi mereka tidak tahu bakat mereka apa, kemudian kreativitas mereka apa, sedangkan membaca aja mereka bermasalah. Kami itu bukan hanya di lingkungan masyarakat atau keluarga, kita tarik ke masyarakat juga bermasalah, yang dimana masyarakat itu banyak memberi contoh sikap-sikap yang kurang baik bagi anak, tidak menyediakan fasilitas yang baik seperti fasilitas sanggar, kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan kreativitas anak, bakat anak. Jadi itu kurang di sana. Jadi yang titik besar itu ke sekolah. Jadi dari observasi ini kami dapat kesimpulan bahwa dari permasalahan ini itu ada solusi yang paling tepat dari kelompok kami. Itu adalah pertama adalah menyediakan sebuah aplikasi atau menyediakan sebuah website yang dimana itu menstimulasi orang tua atau menstimulasi para anak orang tua dari peserta didik. Jadi di sini pertama kita harus melaksanakan yakni sosialisasi terlebih dahulu. Yang kedua menyediakan website yang dimana tersedia fitur atau permainan-permainan atau kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan orang tua kepada anak. Jadi orang tua yang tidak tahu bagaimana cara mengembangkan bakat itu, jadinya mereka tahu gitu. Setelah sekolah memberikan sebuah website bagaimana cara mengembangkan permainan atau permainan sehari-hari itu bagaimana untuk anak. Jadi sekolah itu memberikan fasilitas bukan hanya pada sekolah, tetapi pada saat anak di rumah juga diberikan sebuah fasilitas pada orang tuanya. Kan orang tua saat ini hampir semuanya memiliki gadget yang mayoritas itu lebih bagus, Android itu lebih banyak. Jadi solusi yang paling tepat di situ gitu. Karena lingkungannya udah kurang baik, orang tuanya kurang pemahaman, kemudian hanya sekolahnya aja yang bagus, itu kan kayaknya bukan bermasalah tapi kurang berkesinambungan. Nah, jadi kalau untuk melengkapi saya menjelaskan tentang hasil observasi, saya akan menampilkan beberapa video observasi kami. Jadi di sini kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Jika ada salah dan silap dari kelompok kami, saya mohon maaf. Saya sebagai perwakilan kami akhiri dengan selamat malam, selamat siang, selamat sore, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.